semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat gajahnya wanita. Dia bernama Yesus Raja selamanya. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku. Hanya
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau sendiri Tuhan yang berbincang-bincang, Engkau sendiri Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu untuk umat-Mu Tuhan, sehingga umat-Mu dapat mengerti dan dapat memahami kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Berbicaralah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum berkenal dengan saya. Saya adalah Pendeta Andi Sulaiman, pelayanan di Gereja Pantai Kosta Isa Al-Masih Indonesia atau GPIAI Eloy yang berada di daerah Jembatan 5. Ya, siapa tahu nanti Bapak Ibu yang bisa nanti ketemu saya mungkin di jalanan atau ketemu di mana, mari sama-sama kita akan sapa ya. Jangan sampai kita nggak sapa karena kita sudah satu dalam Kristus. Ya, mulai pertama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala GPI Godson, ya Pastor Santoha Tatang yang telah memberikan kesempatan buat saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Ya, dan pada hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dan kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil tema yaitu tentang berkarakter Kristus yang tetap tegar di masa sukar. Nah, tema yang saya ambil pada hari ini adalah berkarakter Kristus yang tetap tegar di masa sukar. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Ya, saya coba akan tampilkan. Di sini berbunyi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Perhatikan ya, hari ini kita melihat adalah di masa yang terakhir, di mana dunia sedang mengalami yang namanya kesukaran, ya, kesulitan. Banyak sekali pada hari ini ekonomi yang mengalami kehancuran, ya, ekonomi mengalami lesu, down dan sebagainya. Dan ini tidak perlu kita kaget karena firman Tuhan di sini dikatakan pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, hari ini kita sudah melihat dunia di seluruh dunia mengalami kesukaran. Ya, terjadilah sebuah peristiwa COVID-19 ini di mana orang mengalami kesukaran yang begitu luar biasa. Nah, ayat yang berikutnya di sini katakan manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, ayat yang terakhir di sini katakan mereka menjalankan ibadah, tetapi secara lahiriah ya mereka memungkiri kekuatan Allah. Nah, hari ini kita melihat banyak manusia di akhir zaman ini mereka mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, ya suka fitnah, suka berontak. Udah berontak hari ini banyak orang-orang yang berontak sama orang tua, nggak peduli sama agama. Berapa banyak hari ini dengan peristiwa corona, orang sudah malas lagi beribadah, udah bosan beribadah, udah tidak peduli sama agama lagi, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi, ya tidak mau berdamai, ya suka tidak mau mengekang, maunya emosi, maunya marah, ya, dan tidak mau suka berdamai, tidak berpikir panjang, pikirannya selalu sempit, pikirannya yang tidak arah ke depan, tetapi pikirannya udah pendek, belum apa-apa melakukan perbuatan yang cepat, ya, karena pikirannya selalu pendek. Lalu di sini dikatakan lebih menuruti hawa nafsu. Nah, inilah yang terjadi nanti pada akhir zaman. Hari-hari ini kita melihat
Ini semua terjadi kepada umat-umat Tuhan juga. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini yang saya ambil yaitu ya berkarakter Kristus, ya berkarakter Kristus di masa yang sukar. Kalau kita melihat asal mulanya kesukaran itu kalau kita lihat yang saya tampilkan gambar di sini itu menceritakan tentang Adam dan Hawa. Ya, kenapa kesukaran itu terjadi? Karena Adam dan Hawa ya tidak menuruti perintah Tuhan. Adam dan Hawa tidak menuruti apa yang Tuhan inginkan. Makanya Adam dan Hawa di situ saat Adam dan Hawa jatuh, tidak menuruti firman Tuhan, tidak menuruti perintah Tuhan, akhirnya kesukaran terjadi, kesulitan terjadi, masalah terjadi. Akhirnya manusia harus mengalami yang namanya kesukaran. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian, manusia harus bersusah payah untuk mencari nafkah. Ya, yang perempuan dia akan susah melahirkan dan sebagainya. Banyak sekali. Ini kesukaran. Kenapa itu kesukaran bisa terjadi? Karena manusia sudah melakukan dosa. Manusia melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Inilah asal mula daripada kesukaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, tema yang saya berikan di sini adalah karakter Kristus yang tetap tegar di masa sukar. Kalau kita perhatikan gambar yang saya tampilkan, gambar Tuhan Yesus di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak enak. Ya, waktu Tuhan Yesus ya mati di kayu salib. Waktu dia sebelum mati di kayu salib, kalau kita lihat kesukaran apa yang dialami Yesus, banyak sekali. Dia harus mengalami yang namanya hinaan, ejekan, caci maki. Tetapi Yesus tidak membalas dengan caci maki. Yesus tidak membalas dengan berontak dan sebagainya. Pada waktu Yesus dicambuk, pada waktu Yesus ditikam, apakah Yesus melawan? Tidak. Yesus tidak melawan. Yesus tidak pernah membalas itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bisakah kita memiliki karakter seperti Kristus? Karakter di mana waktu Yesus mengalami kesukaran, dia tidak pernah membalas sedikit pun. Pada waktu dia dicaci, dia tidak membalas dengan caci maki. Pada waktu dia dihina, dia tidak membalas dengan hinaan. Tetapi dia tetap kuat. Ya, hari ini kita akan melihat dari peristiwa di mana Yesus harus mengalami kesukaran pada waktu dia berjalan, berjalan memikul salib. Waktu dia memikul salib, Yesus harus mengalami jatuh. Waktu dia jatuh, dia bangun lagi, dia bangkit lagi, dan yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, inilah karakter Kristus yang luar biasa di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang tidak enak. Ya, karakter Yesus itu ditunjukkan dan dibuktikan yang kita lihat pada masa kesukaran Yesus lakukan. Maka itu pada hari ini saya akan coba mengupas membagikan kepada kita semua karakter apa yang harus kita miliki di masa-masa yang sukar. Yang pertama, sebelum ke sana kita lihat kesukaran apa yang sedang terjadi pada saat sekarang ini. Mungkin kita masalah keuangan kita, keuangan kita mulai mengalami kesukaran. Hari ini banyak orang yang susah, banyak hari ini orang yang sulit mungkin mencari keuangan karena ekonomi sekarang mengalami kelesuhan. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengalami kesukaran nanti kita akan belajar apa yang harus kita lakukan. Lalu mungkin kita kehilangan pekerjaan. Banyak di masa-masa COVID-19 ini orang kehilangan pekerjaan. Usaha mengalami kehancuran. Usaha lagi sudah tidak lagi berjalan. Usaha sudah tidak lagi bisa maju. Lalu apa lagi? Mungkin kita tidak bisa makan. Mungkin kita mengalami kemiskinan. Lalu apa lagi? Mungkin kita sedang mengalami sakit pada hari ini. Apa yang sedang kita alami? Mungkin sakit. Banyak hari-hari ini orang yang terkena COVID-19. Kalau kita memperhatikan di berita, masa-masa sekarang ini, seperti negara India, berapa banyak orang yang mengalami kematian, berapa banyak orang yang mengalami sakit, itu kesukaran yang luar biasa. Tapi kita puji Tuhan pada hari ini di Indonesia, walaupun COVID ada, tetapi kita tetap sehat, kita tetap ada sampai hari ini. Itu adalah berkat Tuhan.
kita tidak sakit. Kalau kita sedang mengalami kesakitan, ya, itu adalah sebuah kesukaran. Hari ini kita akan belajar apa yang harus kita lakukan nanti. Lalu kesulitan apa lagi? Ya, kesukaran apa lagi? Mungkin kita sedang lagi patah hati kita yang hancur, hati kita yang remuk, ya. Lalu apa lagi? Mungkin kita mengalami kemiskinan, mungkin kita tinggal di tempat-tempat yang tidak baik, ya. Mungkin ada kesukaran-kesukaran yang lain yang sedang terjadi pada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini, biarlah kesukaran semua yang terjadi dalam hidup kita. Kita mau belajar memiliki karakter Kristus, ya. Kita mau memiliki karakter Kristus. Di masa yang sukar kita mempunyai karakter seperti Kristus. Nah, yang pertama, saya bagikan, ya. Anda ada di bagian mana? Biarlah kalau ada di antara kita di bagian-bagian ini. Hari ini kita mau belajar. Yang pertama, ya, kita lihat ada orang, ya, pada waktu dia mengalami kesukaran, ya, apa yang diambil, apa yang dilakukan, ya, pada waktu kita mengalami kesukaran, ya, ada orang yang mengambil jalan pintas, ada orang yang mengambil jalan yang ingin cepat, ya, seperti kita memakan pop mie, langsung cepat jadi, pop mie aja butuh waktu, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, ada orang yang ingin cepat instan, makan cabai langsung pedas, ya, tidak bisa. Ada orang yang mengambil jalan pintas di masa-masa yang sukar. Yang pertama, ada orang yang melompat mungkin dari ketinggian. Beberapa hari yang lalu kita mendengar di berita, ya, ada orang yang melompat dari apartemen. Itu sebuah yang diambil, yang ditempuh jalan pintas, ingin cepat. Berpikir kalau sudah mengambil jalan pintas seperti itu pasti akan selesai kesukaran itu. Tidak. Lalu ada orang yang mengambil jalan pintas, dia menggantung diri. Ya, ada orang yang mengambil jalan pintas, ya, mungkin dia memotong jarinya, mungkin memotong tangannya dan sebagainya. Banyak orang melakukan cara-cara yang salah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sekali-kali kita mencoba melakukan ini. Kalau kita melakukan hal ini, berarti kita mengambil jalan pintas yang salah. Tetapi mari, jalan pintas yang benar yang harus kita miliki. Yang memiliki karakter Kristus di tengah-tengah yang masa yang sukar. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama hari ini saya akan bagikan jalan keluar mengatasi kesukaran. Ya, apa yang harus kita ambil jalan keluar di masa-masa kita mengalami kesukaran? Yang pertama, harus kuat dan tegar. Karakter Yesus, ya, karakter yang dimiliki Yesus pada waktu Yesus dia mengalami kesukaran, dia memikul salib, dia berjalan jauh, dia harus naik ke bukit, ke gunung Golgota untuk memikul salib, ya, dia harus dicambuk, dia harus mengalami tikaman. Tetapi kalau kita melihat Tuhan Yesus itu tetap kuat, dia tetap tegar, walaupun dia sudah jatuh, dia bangun lagi, dia kuat. Ya, itulah karakter Yesus. Karakter Yesus, dia kuat. Maka itu kita sebagai anak-anak Tuhan, di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit saat sekarang ini, ya, masa-masa yang tidak enak saat ini, dunia mengalami kesukaran. Ya, hari ini umat-umat yang tidak percaya Tuhan, yang percaya Tuhan juga mengalami kesukaran. Hari ini kita mau belajar yang pertama, kita harus memiliki karakter yang kuat dan tegar. Kalau kita memiliki karakter yang kuat dan tegar, saya yakin kita akan mampu mengatasi kesukaran yang kita hadapi. Dalam firman Tuhan di sini dikatakan, dalam dunia kamu mengalami penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan di sini katakan, dalam dunia kamu mengalami penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu. Nah, ini dengan tegas dikatakan, kuatkanlah hatimu. Hari ini Bapak Ibu sekalian harus kita mengalami kekuatan. Kekuatan yang dari mana? Kekuatan yang daripada Tuhan. Karena secara manusia, kalau kita melihat, ya, dan kita merasakan kesukaran yang kita hadapi, kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, kita tidak akan kuat. Ya, hari ini beberapa banyak orang mengalami kelesuhan, banyak berapa orang lagi mengalami kehancuran. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, kita harus kuat dan tegar. Kesulitan, kesukaran yang kau hadapi hari ini, kuat, harus kuat, kuat. Kalau kita kuat, kita bisa selesaikan semua kesukaran
yang sedang terjadi pada saat sekarang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama yang saya sampaikan, kuatkanlah hatimu. Ya, tetap tegar. Tetap tegar. Jangan kita kalah terhadap kesukaran yang kita hadapi. Yang kedua, ya, firman Tuhan yang kedua, apa yang kita lakukan? Yang kedua, kita harus semangat. Karakter Kristus yang kedua adalah dia semangat. Coba katakan bersama-sama dengan saya, semangat. Semangat Bapak Ibu. Pada waktu kita semangat, maka semua kesukaran, semua kesulitan kita bisa selesaikan bersama dengan Kristus. Yesus pada waktu dia mengalami kesukaran, dia berjalan memikul salib, dia jatuh, dia bangun lagi, dia buktikan dia semangat, dia kuat semangat. Semangat. Maka itu kalau kita semangat, segala penyakit apapun akan jauh kepada kita. Imun kita akan naik, ya, dan daya tubuh tahan kita juga akan meningkat. Kalau kita punya semangat, tapi kalau kita belum apa-apa udah lesu, udah letih, belum apa-apa kita udah down, belum apa-apa kita sudah, udah nggak bisa berdaya apa-apa. Itu banyak manusia akan mengalami penyakit. Corona bisa masuk karena kita nggak punya semangat, imun kita turun. Tetapi hari ini yang kedua, ya karakter Kristus yang Yesus miliki, dia memiliki semangat. Dia sampai mati tetap semangat. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga anak-anak Tuhan harus memiliki semangat. Semangat ini sangat penting. Kalau manusia tidak punya semangat, udah bahaya. Maka semua yang kita lakukan itu tidak akan bisa berhasil. Semua yang kita lakukan tidak akan bisa sukses. Semua yang kita lakukan tidak akan bisa mengalami kebahagiaan dan kesenangan karena kita sudah nggak semangat. Orang yang nggak semangat itu lesu, mukanya musam, udah nggak berdaya lagi, jalan juga lemes dan sebagainya. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, milikilah semangat. Firman Tuhan berkata seperti ini. Amsal 18 ayat ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Firman Tuhan sangat luar biasa mengingatkan kita. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi kalau kita semangat, penderitaan, kesukaran itu kita bisa tanggung. Tapi kalau orang yang sudah nggak punya semangat, orang yang sudah tidak lagi bergairah, nggak ada semangat lagi, nggak semangat hidup, nggak semangat kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan di dunia ini yang luar biasa. Kalau kita punya semangat, kata firman Tuhan, dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Maka itu semangat kita nggak boleh patah. Semangat kita harus bangkit. Bangkit. Corona boleh datang. Kesukaran boleh datang. Masalah boleh datang. Kesulitan boleh datang. Kesukaran boleh datang. Tapi kita anak-anak Tuhan harus semangat. Amin Bapak Ibu. Biarlah pada hari ini milikilah semangat. Mau kita semangat Bapak Ibu? Mari yang mendengarkan firman Tuhan ini, milikilah semangat. Jika engkau semangat, engkau bisa mengatasi semua kesukaran yang kau hadapi. Karena Yesus juga memiliki karakter yang semangat. Kita juga anak-anak Tuhan harus memiliki karakter yang semangat. Kalau kita memiliki karakter yang semangat, saya yakin semua kita bisa selesaikan kesukaran yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, nah sebelum yang ketiga, saya akan berikan yaitu arti sebuah kesuksesan. Ya, saya tampilkan di sini sukses yang S yang pertama yang saya tuliskan di sini adalah semangat. Nah, kalau kita mau sukses, maka itu kita harus semangat. Kalau orang yang mau sukses nggak semangat, dia nggak akan berhasil, nggak akan sukses. Maka itu S yang pertama yang saya tuliskan, sukses itu kita harus semangat. Kalau sudah semangat, ya, maka itu usaha meskipun semakin sulit kita tetap semangat. Usaha kita mungkin mengalami down, ya, usaha kita mungkin mulai agak goyang saat sekarang ini. Hari ini semangat, bangkit. Mungkin lesu, tapi kita bangkit lagi. Oke, pasti saya bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti punya semangat yang luar biasa. Maka disitulah kita akan mendapatkan sukses. Biarlah di tahun 2021 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengalami sukses. Kalau kita mau sukses, milikilah semangat. Mau sukses Bapak Ibu? Mari, semangat yang kau miliki. Yang ketiga, tetap bersyukur dan bersukacita.
Ya, dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang 16, tetaplah bersyukur dan bersukacita. Ya, maka kalau saat kita bersyukur dan bersukacita, ya, maka semua masalah, semua kesukaran, semua yang kita hadapi saat sekarang ini, apa yang sedang engkau hadapi, kalau kita bersyukur dan bersukacita, semua kesukaran bisa selesaikan. Karakter Kristus, dia memiliki sukacita. Walaupun sudah dihina, diejek, dicaci maki, diludahi, ya, mengalami kesukaran yang luar biasa, Yesus tetap bersyukur, Yesus tetap bersukacita. Pada waktu Yesus dihina, dicaci maki, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu berarti Yesus bersyukur, melakukan karakter yang luar biasa, yaitu dia bersyukur, dia bersukacita. Apakah Bapak Ibu sudah sekalian pada waktu kita mengalami kesukaran kita bersyukur? Apakah pada waktu kita mengalami kesulitan, kesukaran yang menimpa dalam hidup kita, yang datang kepada kita, apakah kita bersyukur? Apakah kita bersukacita? Atau sebaliknya, bukan bersyukur dan bersukacita, tetapi kita bersungut-sungut, kita ngomel-ngomel, ya, kita marah-marah. Hari ini kalau situasi di rumah tanggamu atau di bisnismu, di usahamu mengalami keletihan, lesu dan sebagainya, masalah, kesukaran, hari ini bisakah kita bersyukur? Bisakah kita bersukacita dalam Tuhan? Bisakah kita bisa berkata, aku bersyukur Tuhan untuk masalahku. Aku bersyukur untuk kesukaranku. Aku bersukacita untuk kesukaran yang sedang kami hadapi. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah kita bersungut-sungut. Janganlah kita mengomel. Jangan kita saling mempersalahkan. Tetapi kita belajar untuk bersyukur dan bersukacita. Kalau orang yang bersyukur dan bersukacita, maka saya yakin pasti kesukaran itu akan kita bisa selesaikan. Saya tuliskan di sini. Saat kita bersyukur dan bersukacita, ada semangat dan kekuatan baru dalam hidup kita. Jadi orang yang bersyukur, orang yang bersukacita, pasti dia punya kekuatan yang baru. Pasti punya semangat yang baru. Tetapi orang yang tidak bersyukur dan bersukacita, semangatnya mulai akan hancur, kendor. Semangatnya akan patah. Kekuatannya juga nggak ada lagi. Tetapi kalau kita bersyukur dan bersukacita, maka disitulah di mana kita akan mendapatkan kekuatan dan semangat yang luar biasa. Maka itu, tetaplah bersyukur dan bersukacita. Yang berikutnya, nah, karakter yang Yesus miliki pada waktu dia mengalami kesukaran, Yesus tetap kerja. Pekerjaan Yesus itu enggak mudah. Pekerjaan Yesus itu tidak gampang, karena pekerjaan yang Yesus lakukan yaitu dia harus menebus dosa umat manusia dengan cara dia mati di kayu salib. Nah, karakter Yesus dia punya motivasi, punya karakter kerja. Ya, seberat apapun Yesus lakukan, dia harus memikul salib, dia harus mati di kayu salib. Dia kerja, dia membuktikan bahwa dia seorang yang ulet, ya orang yang mau bekerja. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang hari-hari ini mengalami kesukaran tapi udah nggak mau lagi kerja, udah malas, maunya di rumah aja, maunya tenang-tenang aja. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita malas. Kalau kita malas, ya kesukaran ini itu akan datang. Firman Tuhan berkata dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-20, ya. Firman Tuhan di sini saya akan bacakan 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, ya. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Sebab jika waktu kami berada di antara kamu, kami memberikan peringatan kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Firman Tuhan dengan tegas. Ayat yang terakhir. Jika orang tidak mau bekerja, janganlah makan. Maka itu, kalau kita mau makan, kalau kita mau punya penghasilan, miliki karakter seperti Yesus, yaitu dia pekerja. Kita harus kerja, jangan malas-malas, jangan kita maunya minta, kita mau menada aja. Banyak hari ini orang maunya minta, maunya cari sumbangan, minta ini, minta itu. Kemari pada hari ini, kita kerja, kita berjuang, jangan diem. Ya,
orang yang diam, orang yang tidak mau bekerja, orang yang tidak mau usaha, ya berarti dia tidak akan mendapatkan kesuksesan. Orang itu tidak akan keluar dari kesukarannya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, belajarlah untuk kita bekerja dengan rajin. Jangan malas, ya. Jangan malas. Nanti kita berkata, usaha apa sih? Susah, susah, susah. Justru masa-masa yang sulit sekarang ini, masa-masa yang sukar ini, dengan COVID-19 banyak orang yang jadi kreatif. Orang yang kreatif bekerja, ya dia bikin kue, dia bisa menghasilkan usahanya. Dia bisa bekerja, dia melakukan segala sesuatu. Itu luar biasa. Berarti kalau kita bekerja, berarti kita bisa menghasilkan dan kita bisa keluar dari masa kesukaran. Kalau hari ini kita belum apa-apa, udah malas, udah tidak mau berusaha, mau kerja, ya dari mana kita akan keluar dari kesukaran itu? Jadi hari ini, mari belajar untuk kerja. Nah, saya tampilkan gambar ini. Ya, hidup ini keras, tak kerja, tak makan. Seperti gambar anak ini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa lihat gambar ini, ya. Gambar anak kecil ini, ya masih kecil dia, ya, tapi dia mau kerja. Dia semangat walaupun nangis. Dia harus gotong padi. Kenapa? Karena harus bekerja untuk makan, untuk mencari kehidupan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari ya miliki karakter Kristus, yaitu dia seorang pekerja. Karakternya karakter yang luar biasa. Makanya anak-anak Tuhan juga harus memiliki karakter ini, yaitu bekerja. Ya. Yang berikutnya, karakter yang berikutnya adalah sabar dan berdoa. Jadi pada waktu kita menghadapi kesukaran, belajar untuk sabar dan berdoa. Yesus pada waktu dia mengalami kesukaran, dia harus menjalankan kesukaran itu, ya. Yesus tetap sabar. Dia diejek, dihina, dicaci maki, mungkin diludahi dan sebagainya. Semua dialami Yesus. Dia tetap dia sabar, dia nggak balas caci maki. Lalu dia berdoa. Ada yang di sebelahnya penjahat yang bersama-sama dengan Yesus berkata, jika engkau anak Allah, coba buktikan, tunjukkan. Tapi Yesus tidak berkata. Dia berkata, ampuni mereka. Yesus berdoa. Yesus mendoakan. Dan semua orang-orang yang menyakiti Yesus, orang-orang yang membuat Yesus sukar, Yesus berdoa untuk mereka. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ya, tetaplah sabar dan berdoa. Kalau kita sabar dan berdoa, kesukaran itu akan selesai. Kesukaran itu kita bisa atasi bersama dengan Tuhan. Dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-12 dikatakan, pengharapan, ya, sabarlah dalam pengharapan dan dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Jadi pada waktu kita mengalami kesulitan, pada waktu kita mengalami kesesakan, ada firman Tuhan harus sabar. Sabar dan bertekun dalam doa. Apakah Bapak Ibu sudah sabar? Ya benar. Kalau kita sabar, pasti kita bisa mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Ya, pada waktu kita menghadapi kesukaran, sabar dan berdoa. Jangan berdoa pada waktu kita mengalami masalah saja, tapi kita berdoa setiap saat. Tetapi kita, mari Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan. Pada waktu kita mengalami kesukaran, kesesakan, sabar dan bertekunlah dalam doa. Doa kita jangan putus-putusnya. Justru di tengah-tengah kesukaran yang saat sekarang terjadi di bangsa kita, yang terjadi dalam dunia ini, orang Kristen harus banyak berdoa. Harus banyak bersekutu dengan Tuhan. Banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Di saat kita mendekatkan diri sama Tuhan, disitulah Tuhan akan memberikan kesukaran itu akan selesai dan kita akan keluar dari masalah yang kita hadapi. Yang berikutnya, kesukaran apa yang sedang kita alami hari ini? Ya, mungkin seperti gunung yang besar, batu yang besar yang saya gambarkan. Ya, batu yang besar itu, ya kita kecil. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kesukaran yang mungkin kita alami yang begitu berat, ya, mari kita belajar memiliki karakter Kristus. Ya, atau saya tampilkan gambar ini, ya, seorang ya bapak-bapak yang menggendong, yang menggotong batu dari bawah naik ke gunung. Mungkin kesukaran kita berat, beban kita berat. Kata firman Tuhan, marilah kepadaku semua letih yang lesu dan beban berat, datanglah kepadaku. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita.
Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, kesukaran apa yang sedang Bapak Ibu alami hari ini? Usahamu, pekerjaanmu, bisnismu, mungkin sakitmu, mungkin mengenai anakmu, mengenai mantumu, mengenai cucumu, mengenai suami, mengenai apapun hari ini. Mari, kesukaran mungkin rasanya berat, tetapi mari, di dalam Tuhan tidak ada yang berat. Ya, Tuhan akan berikan pasti jalan keluar. Karena kita tahu kesukaran itu kecil di mata Tuhan. Karena Tuhan kita lebih besar dari semua yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari pada hari ini, kesukaran yang sedang kita hadapi, kita mau menyerahkan semuanya kepada Yesus. Ya. Nah, pada waktu kita mengalami kesukaran, bisakah kita menjadi sahabat? Ya. Nah, kalau ada teman-teman kita yang mengalami kesukaran, jangan kita jauhi, jangan kita tinggalkan. Jadilah sahabat. Ya. Kata firman Tuhan di sini katakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi, mari Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau menjadi sahabat yang sejati, sahabat yang baik, ya, jangan pada waktu senang-senang kita deketin dia, tapi waktu dia susah kita tinggalin. Justru pada waktu dia susah, belajarlah kita menjadi sahabat. Kita memperhatikan, mungkin kita nggak punya uang, tetapi kita bisa memberikan spirit. Kita kasih tahu bagaimana karakter Kristus, bagaimana Yesus pada waktu dia mengalami kesukaran. Apa yang dilakukan Yesus? Maka kalau kita lakukan itu, maka kita menjadi seorang sahabat. Coba berapa banyak pada waktu kita mengalami kesukaran, teman-teman kita dekat sama kita enggak? Banyak yang lari, banyak yang jauh. Tapi pada waktu kita sukses, pada waktu kita berhasil, banyak uang, teman kita pada datang. Tapi waktu kita susah, teman kita nggak ada yang datang. Jangan seperti itu. Maka firman Tuhan di sini katakan, jadilah sahabat di masa waktu saudara kita atau teman kita mengalami kesukaran. Ya, yang sebagai penutup. Ya, kita berkata begini bersama-sama Bapak Ibu, statement ini, Tuhan mampukan saya untuk memiliki karakter Kristus yang tetap tegar di masa yang sukar. Kami tahu hanya Kristus yang dapat memampukan saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, biarlah hari ini kita berkata kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya untuk memiliki karakter Kristus yang tetap tegar, yang tetap kuat, yang memiliki semangat, yang mau bekerja, yang mau berjuang, tetap sabar, kita berdoa. Karena kita tahu hanya Kristus yang dapat memampukan saya. Bapak Ibu mau memiliki karakter Kristus pada waktu masa mengalami kesukaran? Hari ini kalau Bapak Ibu di tengah-tengah kesukaran, Bapak Ibu memiliki karakter Kristus. Oh, saya amat yakin bahwa Tuhan pasti akan menyelesaikan semua kesukaran yang kita hadapi. Jadi hari ini datang kepada Yesus. Apa yang kau sedang alami? Ya, baik yang di rumah, baik yang mendengarkan renungan ini, renungan firman Tuhan, baik yang dimanapun berada. Hari ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan pasti mampukan kita untuk keluar dari kesukaran kita. Tuhan akan mampukan kita untuk menyelesaikan semua masalah yang sedang kita hadapi. Penyakit kita hari ini belajar memiliki karakter Kristus yang tetap tegar di masa yang sukar. Jadi jangan kita menjadi orang Kristen yang lembek, jangan orang Kristen yang lemah, jangan orang Kristen yang cengeng. Ya, kesukaran sedikit, kesulitan sedikit, udah down, udah males, udah nggak beribadah, udah nggak mau lagi dekat sama Tuhan, udah jauh daripada Tuhan. Jangan. Tapi mampukan hidupmu memiliki karakter Kristus. Saya yakin, ya, kalau waktu kita ya memiliki karakter Kristus, maka kesukaran, kesulitan yang sedang kita hadapi, Tuhan pasti akan memberikan ya jalan keluar dan Tuhan akan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Biarlah firman Tuhan yang kita telah dengar pada hari ini, yaitu tentang karakter Kristus. Ya, karakter Kristus yang tetap tegar di masa yang sukar. Hari ini belajarlah, milikilah karakter yang Yesus miliki. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyerahkan semua pergumulan hidup kita, pergumulan yang kita hadapi, kesukaran yang kita hadapi. Kita mau menyerahkan sepenuhnya pada Yesus, maka Yesus sendiri akan menyelesaikan semua bagian yang sedang kita hadapi. Mari kita akan datang sama Tuhan, kita menyerahkan semua kesukaran yang sedang kita hadapi, dan percayalah Yesus pada hari ini mendengar doa kita. Percayalah Tuhan Yesus yang mampu menyelesaikan dan memberikan mujizatnya kepada kita pada hari ini. Dan yakinlah bahwa Yesus akan menyelesaikan semuanya itu. Ya, saya akan tutup untuk PowerPoint-nya biar kita mau datang sama Tuhan,
Kita mau menyerahkan semua hidup kita kepada Yesus dan percayalah Yesus yang akan mampu memberikan kita kekuatan kepada kita. Mari kita mau berdoa sama Tuhan, menyerahkan semua yang sedang kita hadapi pada hari ini. Mari Bapak Ibu yang mungkin ada hari ini yang datang dengan kesukaran, boleh engkau mengangkat tangan, ya, engkau boleh menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah hari ini Tuhan akan menjamah Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semua seluruh jemaat Tuhan yang ada Tuhan, yang mendengarkan renungan firman-Mu, yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Ya, kalau mereka sedang menghadapi kesukaran, mungkin beban yang terlalu berat, hari ini Tuhan, mereka telah mengangkat tangan mereka Tuhan datang kepadamu dengan hati yang hancur, dengan hati yang sungguh-sungguh. Mari Tuhan, dalam nama Yesus, hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala kesukaran yang mereka hadapi, Engkau sendiri Tuhan yang menyelesaikan, Engkau sendiri Tuhan yang menjamah, Engkau memulihkan, Engkau memberikan mujizat-Mu pada hari ini Tuhan. Apapun yang mereka hadapi, mungkin mereka sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka semangat Tuhan, berikan mereka bersabar, mereka bersuka cita, dia tetap berdoa, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan tempat ini. Kami menyerahkan gereja-Mu Tuhan ke dalam tangan Tuhan. GB God, Tuhan, biar kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Baik Bapak Gembala, pimpinan semuanya Tuhan, para staf juga memberkati Tuhan. Walaupun kami beribadah mungkin secara online, tetapi pada hari Tuhan, kami percaya Tuhan, berkat Tuhan akan tercurah kepada kami. Kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, setiap kami Tuhan yang hari ini sungguh-sungguh Tuhan mendengarkan firman-Mu, kami percaya Tuhan, kami akan memiliki karakter Kristus yang tetap kuat di masa-masa yang sukar. Kami tidak menjadi orang Kristen yang lemah. Maka pada hari ini Tuhan, turunlah berkat, kasih karunia daripada Allah, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Percaya dengan iman, Tuhan Yesus akan memberikan mujizatnya pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin, amin, haleluya. Segalanya yang ku miliki, semua